impact on generation, berdampak bagi generasi. Apa yang mau saya bilang? Berdampak bagi generasi ini hanya merupakan teori. Kalau kita tidak mulai dari rumah kita. Ini adalah anak saya. Dan dia cinta Tuhan. Sayang dan hormat kepada orang tuanya. Dan baru tamat dari ITB. Dan minggu depan sudah keterima kerja di Jakarta. Apa yang ingin saya bagikan adalah sharing tentang apa yang saya lakukan dengan anak laki-laki saya, agar tidak merupakan sebuah teori. Anak saya cinta Tuhan, selesai dengan baik, 3,5 tahun dia sudah selesai. Dan apa yang saya lakukan mungkin tidak banyak, tetapi saya menyertai kehidupannya hari demi hari, ketika mulai dari dia sejak dia SD, ya, mulai dari kecil, dari TK bahkan dari lahir, karena istri saya itu ada penyakit endometriosis, ya, dan baby blues. Tahu baby blues kan? Baby blues itu baby rock, nah kira-kira seperti itu. Dan jangan tegang sekali saudaraku, ya. Dan makanya saya dekat dengan anak saya. Saya bentuk anak saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya, apa yang Tuhan mau. Dan budaya kerajaan Allah serta nilai-nilai kebenaran, karakter Kristus merupakan sesuatu yang berharga yang kita tinggalkan sebagai warisan dan harus menjadi dampak bagi generasi. Eropa gereja sepi karena kenapa? Karena mereka lupa mengurus generasi muda. Kalau saya lihat ini dari mimbar, ada banyak anak-anak muda di tempat ini. Ayo bangkit. Generasi saya ini sebentar lagi akan pensiun dan akan digantikan oleh generasi-generasi muda. Tetapi generasi muda yang harus memiliki hidup di dalam nilai-nilai kebenaran. Saya acap kali kalau ngobrol sama anak saya bisa 2 jam, 3 jam ngobrol tentang firman Tuhan. Ya, saya tanamkan nilai-nilai kebenaran dan karakter Kristus saya tanamkan dalam kehidupan anak saya. Enggak teori. Saya terlibat dalam kehidupannya. Saya kadang-kadang saya bantu apa yang dia bisa saya bantu. Mungkin beli nasi gorengnya, mungkin apa saja yang bisa saya lakukan, ya. Saya terlibat. Maka dari itu, kalau kita ingin menanamkan budaya kerajaan Allah serta nilai-nilai kebenaran, itu tidak mudah, bukan suatu hal yang mudah. Oke. Tantangan. Kenapa pointernya bermasalahkah? Tantangan dan peluang tiap generasi. Ya, hidup sekarang itu diwarnai oleh sekularisme. Betul-betul sekuler. Gereja mulai ditinggalkan. Nilai-nilai Alkitab yang begitu luhur itu diabaikan, ditinggalkan, digantikan oleh pandangan-pandangan dunia. Individualisme. Teman saya kemarin pernah di Jepang, katanya kalau di apartemen di Jepang jalan itu harus pakai kaos kaki karena mereka gak suka berbunyi duk itu, tetangganya komplain. Begitu individualis, orang seakan-akan tidak butuh orang lain, dan materialisme itu merambah hampir dari setiap sektor kehidupan. Tentu tantangan-tantangan seperti ini harus menjadi concern kita. Namun di sisi lain, teknologi itu membuka peluang besar untuk menyebarkan Injil. Siapa yang di sini yang tidak punya handphone? Adakah yang tidak punya handphone? Semua punya? Kalau semua punya handphone,
berarti kita semua akan Tuhan pakai untuk memberitakan, menyebarkan Injil Kerajaan. Amin. Amin. Nanti pulang dari sini diberkati. Amin. Nah, kalau berkat, aminnya kencang, saudara ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menyebarkan Injil Kerajaan Allah itu kepada generasi di bawah-bawah kita. Mazmur 145 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi bukan hanya angkatan-angkatan ini saja, tetapi angkatan-angkatan berikutnya juga kita harus persiapkan mereka untuk memberitakan Injil keselamatan dan hidup untuk meneruskan pelayanan di tempat ini. Next. Menjadi dampak bagi generasi. Dampak yaitu satu pengaruh yang nyata dalam kehidupan seseorang atau masyarakat yang menghasilkan perubahan ke arah yang benar dan positif. Kita pengaruhi orang agar orang itu menjadi lebih benar dan lebih positif. Bukan kita pengaruhi orang agar dia menjadi ke arah yang negatif. Bagaimanakah kita bisa mempengaruhi generasi agar mereka bisa berpengaruh, agar mereka bisa dipengaruhi ke arah yang positif? Mau tak mau, generasi itu harus dipengaruhi, harus diwarnai dengan firman Tuhan. Karena Yesus berkata bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran dari Yesus Kristus itulah yang kita bagikan untuk mempengaruhi generasi-generasi di bawah kita. Nah ini, menjadi role model dalam firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Anaknya khotbah lebih galak dari papanya, gitu ya, lebih galak dia dari papanya. Dan dia berkhotbah itu tentu tidak berkhotbah, tetapi apa yang dia sampaikan semua adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Dari mana dia tahu itu? Dari role modelnya. Buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya katanya ya. Tapi sekarang ada seminar, buah jatuh jauh dari pohonnya. Ya, ada seminar, nanti boleh teman-teman boleh ikut. Ya, kenapa buah jatuh jauh dari pohonnya? Karena kita tidak mau engage, tidak mau terlibat, tidak mau masuk ke dalam dunia anak-anak kita. Seakan-akan kita disibukkan oleh pemikiran kita sendiri. Kita disibukkan oleh tantangan dan kesulitan kita sendiri. Kita lupa bahwa selama kita hidup, kita punya tugas untuk mempersiapkan generasi di bawah kita. Tempat ini akan menjadi memori bila kita tidak mempersiapkan generasi-generasi muda untuk ikut melayani Tuhan. Amin. Jadi kehidupan kita harus menjadi role model. Sudah pernah saya bagikan di sini. Izinkan saya mengulanginya. Saya itu guru les, ya. Saya guru les. Istri saya juga guru les. Saya bawa motor, istri saya bawa motor. Jadi kami punya 2 motor. Biasanya kalau pulang les malam, saya pasti duluan nyampe rumah karena saya rada pembalap. Pembalap itu pemuda berbadan gelap maksudnya, ya. Jadi saya biasanya duluan sampai rumah. Dan saya begitu sampai rumah, biasanya saya mandi dan saya rebuskan air untuk istri saya mandi. Karena belum punya water heater. Setelah dia mandi, saya ambil handuk. Biasanya saya tanya, habis mandi nanti mau minum teh apa? Teh hijau atau teh hitam? Nah, kami isi kehidupan kami dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Kami ciptakan sendiri. Suatu waktu saya pulang,
saya ngelihat di kompor itu sudah ada panci yang biasa rebus air. Saya pikir, oh itu anak saya mau mandi air panas, mungkin gak enak badan. Padahal enggak. Begitu dia mamanya datang, dia tanya sama mamanya, "Ma, mau mandi sekarang?" Ini handuknya udah siapin ya Maya. Mama nanti mau minum teh apa? Kita lihat bahwa role model itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menjadi role model atau contoh kalau kehidupan kita diwarnai, diisi oleh stres yang berkepanjangan. Nah, yang berikutnya, bagaimanakah untuk menjadi role model? Langkah-langkah untuk berdampak, ya, langkah-langkah untuk berdampak. Hidup di dalam firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu bukanlah satu alat untuk mengekang manusia, untuk mengatur manusia di dalam banyaknya aturan, hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Anda, siapa di sini yang pernah jalan tol? Oke, kita semua pernah di jalan tol. Kalau kita di jalan tol, kalau kita nabrak pembatas jalan, nabrak tengah, itu pasti kita akan silakan. Kita boleh ngebut di mana? Ngebutlah di jalan itu. Jadi pilar kiri kanan itu adalah firman Tuhan dan hukum Tuhan. Perlu kita membaca firman Tuhan itu agar kehidupan kita tidak celaka. Amin. Siap ya baca firman Tuhan. Langkah-langkah untuk berdampak, hidup di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu, dan kita hidup di dalam firman Tuhan itu. Percayalah, bila kita hidup di dalam firman Tuhan, maka kehidupan kita itu akan menuju kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan, hukum Taurat diciptakan oleh Tuhan bukan untuk menyiksa manusia, tetapi membuat agar manusia itu menjadi aman dalam kehidupannya. Maka dari itu kita perlu membaca firman Tuhan. Dan langkah-langkah untuk berdampak berikutnya, yaitu jadilah role model yang konsisten. Jangan hari ini jadi role model, besok nggak jadi role model. Kita harus tetap jadi role model yang konsisten setiap hari, ya, setiap waktu, setiap saat, agar generasi di bawah kita itu betul-betul mereka terpengaruhi. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Sebetulnya anak-anak muda di tempat ini, kehidupanmu tidak murahan, kehidupanmu keren di hadapan Tuhan, kehidupanmu akan Tuhan pakai. Hanya persoalannya paradigma kita yang harus kita ubah. Hidup ini bukan milik kita, hidup ini adalah miliknya Tuhan. Dan kita harus menggunakan hidup ini sesuai dengan maunya Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita. Oke? Maka kalau kita ingin menjadi role model yang konsisten seperti Timotius yang adalah murid dari Paulus, ya, untuk menjadi teladan dalam tindakan iman, kasih, perkataan, dan kesucian. Kita harus tetap menjadi role model agar anak kita tuh bisa melihat, oh kayak gitu papa gua, kayak gitu mama gua. Saya pernah diskusi dengan seorang teman. Apakah warisan terbesar yang bisa kau berikan kepada anakmu laki-laki? Apakah warisan terbesar yang bisa kau berikan kepada anakmu laki-laki? Sederhana, yaitu bila dia sadar bahwa saya mengasihi mamanya. Siapa yang di sini sudah menikah? Ingat,
warisan terbesar yang kau berikan kepada anakmu laki-laki adalah ketika anakmu laki-laki sadar bahwa papanya sayang sama mamanya. Jadi dengan demikian, apakah warisan terbesar bagi seorang anak perempuan? Warisan terbesar untuk anak perempuan adalah ketika dia sadar bahwa mamanya mampu menghormati bapaknya. Kita bongkar semua paradigma kita. Ya, itulah warisan yang terbesar. Karena kenapa? Karena itulah nanti yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi role model yang konsisten. Yang berikutnya, melayani dengan kasih dan ketulusan. Markus 10 ayat 45. Tetapi anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Siapakah kita sehingga kita itu merasa bahwa kita lebih hebat dari Yesus? Yesus saja datang itu untuk melayani, bukan untuk dilayani. Makanya setiap teman-teman yang terlibat di tempat ini, ayo kita terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Berikan dirimu untuk ikut melayani di tempat ini. Dan generasi muda itu biasanya menghargai otentisitas. Jadi otentik. Saya gak perlu jadi orang lain. Saya hanya perlu menjadi diri saya sendiri dan maksimal dengan hidup saya. Gak perlu saya jadi orang lain. Karena kenapa? Karena saya perlu hidup saya itu menjadi otentisitas. Ya, harus menjadi pemimpin yang melayani dengan hati dan rela berkorban. Pemimpin paradigmanya berubah. Kalau pemimpin dari dunia ini penuh dengan kediktatoran, ya seperti tentara. Tetapi paradigma kita di dalam membentuk generasi haruslah kita ubah bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang melayani, a servanthood leader, pemimpin yang melayani generasi. Persiapkan generasi agar nanti ketika waktu kita sudah selesai, mereka yang akan meneruskan pelayanan kita. Yang berikutnya, manfaatkan platform media sosial yang menyebarkan Injil Kerajaan untuk menjangkau generasi yang terhilang. Saya ada akun YouTube, ya, dan tiba-tiba udah lama saya nggak buka lagi. Tiba-tiba ada yang komen di bawah itu, dan dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal itu sudah lama sekali. Yesus berkata, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan, tetapi lebih dahsyat. Karena kenapa? Karena pada zaman Yesus tidak ada iPhone 15. Boleh? iPhone 15. Siapa yang di sini punya Instagram, punya TikTok, punya YouTube? Isi Instagrammu apa? Makanan. Terus apa lagi? Jalan-jalan, baju. Isi Instagram kita itu dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita mau sok munafik, sok suci, bukan. Itu akan menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana yang menjerit kehausan untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita masuk menyampaikan Injil Kerajaan melalui sosial media, kita itu bisa langsung menembus ke kamar-kamar orang. Karena mereka di kamar-kamar itu buka YouTube lah, TikTok lah, and so on. Sampai di sini punya handphone, sekali lagi bisa diangkat handphone. Bisa diangkat. Tuh handphone kagak ada gunanya kalau itu tidak untuk menjangkau jiwa. Amin. HP-nya kok sedikit. Itu handphone kagak ada gunanya kalau tidak dipakai untuk menjangkau jiwa. Amin. Iya. Untuk apa canggih-canggih kalau dengan handphone kita, padahal kita bisa menyebarkan keselamatan, jalan keluar bagi banyak orang. Ya. Yang berikutnya, membangun komunitas yang sehat.
Acap kali kadang-kadang anak muda itu pertumbuhan rohaninya sudah bagus, tetapi karena pergaulannya jelek, maka pergaulan yang jelek itu merusak kebiasaan baik yang sudah kita bentuk. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang sering dilakukan oleh sebagian orang tertentu. Tapi kita harus terus menjadi contoh. Kita harus terus konsisten di dalam ibadah, sehingga generasi di bawah kita itu nanti akan melihat, dan kita akan menyiapkan komsel-komsel atau komunitas-komunitas yang sehat di mana mereka bisa bertumbuh. Oke. Yang berikutnya, berserah dan berdoa pada Tuhan. Tetap berdoa. Karena kenapa? Karena kita tidak akan pernah bisa mengubah generasi di bawah kita tanpa bantuan Tuhan. Hanya dengan bantuan Tuhan kita mendapatkan kemampuan untuk kita bisa mengubah generasi di bawah kita, mempersiapkan generasi di bawah kita untuk menerima tongkat estafet. Refleksi. Setiap generasi memiliki tantangannya masing-masing. Ya, gak perlu kita masalahkan. Ya, zaman saya, zaman siapa lagi ya? Zaman Benny mungkin kita masih main kelereng, betul ya? Masih main kelereng, masih main dakgocan gitu. Anak sekarang ada gitu? Nggak ada, mainnya game, betul ya? Nah, tantangan setiap generasi itu beda-beda, kesulitannya juga beda-beda, dan kita nggak perlu sama-samakan kesulitan dan tantangan generasi itu menjadi satu bahan yang harus diperdebatkan. Beberapa hari yang lalu saya diskusi dengan seseorang tentang gap generation. Gap generation. Seperti saya dengan apa yang di pikiran saya dengan apa yang di pikiran siapa yang muda sini, Daryl misalnya gitu, berbeda. Karena kenapa? Karena saya dari generasi X, sementara Daryl itu dari generasi apa dia? Milenial kah? Z kah? Z. Yang di otaknya berbeda. Generasi milenial itu sering protes angkatan di atasnya, kaku, nggak berkembang, otoriter, gitu ya. Dan generasi-generasi yang di atasnya menilai generasi milenial males, nggak punya daya juang. Kalau ini dijadikan masalah, itu akan menjadi gap. Jalan satu-satunya adalah generasi X dan generasi baby boomers mulai mengalah. Tapi nggak bisa yang tua saja yang mengalah, yang muda juga harus mengalah. Jadi dua-duanya harus mengalah. Kalau generasi muda saja yang harus mengalah, repot mereka, berat mereka. Maka dari itu baik generasi, agar tidak terjadi gap generation ini, masing-masing kita harus mencoba mengerti generasi di bawah kita. Oke. Tetapi kita dipanggil untuk membawa perubahan positif. Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi agen perubahan generasi ke generasi. Kasih tahu sebelahnya, lu mau dipakai Tuhan. Kasih tahu sebelahnya, lu mau dipakai Tuhan. Oke, aduh, kaku banget ya, jadul, dingin gitu. Kamu mau dipakai Tuhan gitu ya. Kasih tahu kamu mau dipakai Tuhan. Ya, setiap kita itu akan Tuhan pakai untuk agen perubahan dari generasi ini. Dan pertanyaan untuk direnungkan, apakah kita siap untuk hidup sebagai terang dan garam di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Siapkah kita? Tantangannya nggak mudah. Dan aplikasi praktis yang bisa kita susun. Pertama, mulailah dengan memuridkan satu orang di generasi berikutnya. Mulailah dari keluarga. Memuridkan generasi harus dimulai dari keluarga. Kalau kau gagal di keluargamu memuridkan generasi, kau akan gagal di mana-mana. Tetapi kau harus berhasil, kita harus berhasil memuridkan generasi di dalam rumah kita.
agar betul-betul anak kita, generasi di bawah kita itu mencintai firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, lakukan kebenaran dalam tindakan dan juga perkataan untuk jadi dampak. Ya, kita nggak bernegosiasi dengan dosa. Gunakan bakat dan platform Anda untuk menyebarkan kasih karunia Kristus. Ya, dari apapun itu kita bisa bagi kepada banyak orang. Karena setiap orang pasti punya gadget, dan dengan menyebarkan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui sosial media itu jauh lebih efektif. Dan yang berikutnya, tetap setia membangun hubungan dengan Tuhan, karena hanya dengan Dia kita membawa dampak yang besar. Kalau dengan kekuatan kita sering kita capek, ya, capek sekali. Kenapa? Karena kadang kita sudah kasihi, kita sudah berjuang untuk mengubahkan seseorang, tetapi tetap saja kadang-kadang kita masih mengalami kegagalan demi kegagalan. Karena kenapa? Karena kita kadang-kadang berjalan dengan kekuatan kita sendiri, ya. Dan apa yang sudah kita pelajari, impact on generation, role model dalam firman Tuhan. Makanya setiap orang jangan mati dulu sebelum selesai baca Alkitab, ya. Jangan mati dulu sebelum selesai baca Alkitabnya seluruh, ya. Jangan mati dulu sebelum selesai baca Alkitab, karena kita akan menjadi role model. Yang berikutnya, langkah untuk berdampak tadi kita sudah lakukan, sudah kita bicarakan, dan God bless you.